Bab 5, Hubungan Sepihak. Luo Feng berspekulasi bahwa sumber hukum yang dikuasainya pasti mengandung hukum yang sangat beracun. Di benua asal, para dewa sejati abadi yang merupakan penduduk asli tanah tersebut berkultivasi dengan mengumpulkan saripati darah binatang buas yang eksotis, yang sering kali membuat mereka memiliki beberapa bakat yang sangat istimewa, bahkan menguasai beberapa sumber hukum yang langka. 19 paku berbentuk kerucut menghujaninya dari segala arah, menyebabkan Luo Feng terhuyung-huyung dan tampak agak acak-acakan, dengan banyak luka muncul di sekujur tubuhnya, yang sembuh hampir seketika. Kecepatan terkurasnya kekuatan ilahiyahnya masih lebih lambat dibanding kecepatan alam semesta kecilnya, dengan diameter 100 miliar tahun cahaya, yang mampu mengisi ulang kekuatan ilahiyahnya. Menolak Blackwater Spike-ku bahkan setelah diracuni oleh sumber hukumku. Sosok berjubah itu menyaksikan pemandangan ini, diam-diam merasa khawatir. Black Domor paling ahli dalam dua teknik utama, salah satunya adalah sumber racun hukum. Sumber hukum racun ini tidak dapat diprediksi dan berbahaya, mampu menghancurkan tubuh dewa dan mengikis kesadaran. Mereka yang kekuatannya lebih lemah akan mati di tempat, dan bahkan mereka yang kekuatannya lebih kuat akan mengalami kerusakan pada kemampuan mereka. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa tubuh ilahi sempurna Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh racun hukum dalam hal mengikis tubuh ilahi. Bagaimana dengan efeknya pada jiwa dan kesadaran? Luo Feng memiliki menara bintang yang melindungi hati seorang dewa sejati, dan keinginan jiwanya telah mencapai puncak tingkat kekacauan, yang mana bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh racun hukum ini. Apakah ini teknik meracunimu? Luo Feng tertawa, tiba-tiba mengeluarkan pisau di tangannya. Itu adalah embrio senjata tingkat Raja Dewa, pisau bayangan darah. Bilahnya gelap dengan sedikit cahaya darah. Saat Luo Feng memegang pisau itu, sumber hukum kelahiran dan kematian secara alami tergerak, menyebabkan cahaya pisau keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, secara alami menyapu area itu dan memaksa duri-duri itu mundur. Pisau kelahiran dan kematian dari Nine Blades of Breaking the Realm. Selama perjalanan Luo Feng melalui siklus reinkarnasi, setelah menerima warisan besar dari dua garis keturunan, ia secara alami memilih warisan yang cocok untuknya. Selain warisan penting dari Demise dan Donghua, dari inti sungai abadi dari garis keturunan sungai timur yang rusak, Luo Feng, yang memiliki tubuh ilahi sempurna, juga memilih teknik rahasia pemurnian tubuh, diagram kekuatan besar kekacauan, bersama dengan teknik pedang utama yang dipraktikkan, 9 pedang penghancur alam. Dia juga memilih alam 9 hantu untuk Yuanzu. Namun, karena waktu yang singkat dan tingkat kesulitan yang tinggi dari Demise dan Donghua, bersama dengan Chaos Grid Strength Diagram, yang membutuhkan banyak sumber daya, Luo Feng belum mengolah bagian-bagian tersebut pada tingkat dewa sejati abadi. Dari 9 pedang penghancur alam, dia hanya menguasai satu pedang, yaitu pedang penciptaan dan penghancuran, yang paling sesuai dengan penguasaannya atas sumber penciptaan dan penghancuran. Terkena racunku, tapi masih berani bersikap sombong. Sosok berjubah hitam itu tertawa, wujudnya meliuk dan membesar, dengan cepat menjadi semegah gunung. Pada saat ini, ia mengenakan baju zirah bersisik, menyerupai makhluk mengerikan yang berdiri tegak dengan 4 kaki kokoh dan badan kekar dengan 8 lengan berwarna biru tua serta menumbuhkan 3 kepala, yang masing-masing kepala menyerupai kepala kadal. Black Domor, dengan 3 kepala dan 8 lengan, masing-masing cakar memegang tombak hitam, menyebarkan racun dengan setiap napas yang diambilnya, menyebar hingga ribuan mil dan melahap sebagian besar tumbuhan. Ketiga kepala besar itu tampak menjulang bagaikan gunung, menatap Luo Feng sambil menggeram pelan, tidakkah kau akan memperlihatkan wujud aslimu? Hanya itu yang kau punya. Luo Feng, memegang pisau di satu tangan, menatap sosok yang menjulang tinggi itu. Dewa sejati abadi dari benua asal biasanya mempertahankan bentuk humanoid, biasanya setinggi bilah pedang. Menurut informasi yang dipahami Luo Feng, makhluk kuno dari benua asal sangat memuja Yuan, yang merupakan bentuk humanoid, oleh karena itu Raja Ilahi pada tingkat itu biasanya mempertahankannya. Seperti di atas, demikian pula di bawah, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, terlepas dari klan mereka, apakah mereka berasal dari ras mekanik, makhluk logam, atau suku tumbuhan,
semuanya secara kebiasaan mempertahankan bentuk humanoid. Namun, saat tiba saatnya bertarung dan melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya, mereka memperlihatkan wujud asli mereka. Dalam bentuk fisik mereka yang sebenarnya, mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka dengan sempurna. Mempertahankan bentuk yang terlalu kecil dapat membatasi kekuatan mereka, sehingga mereka harus mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya, tubuh ilahi tak terbatas dapat mengubah ukuran sesuka hati. Bahkan dalam bentuk yang kecil, mereka tetap dapat bekerja dengan sempurna. Luo Feng memahami hal ini dengan baik, dia juga dapat mengubah ukurannya sesuka hatinya, dan kekuatannya tetap tidak terpengaruh. Mati saja, Black Domor, dengan 3 kepalanya yang ganas, melangkah lebar melintasi awan, memperpendek jarak dalam 1 langkah, 8 tombaknya menyelimuti langit dan bumi saat menyerang Luo Feng. Luo Feng sendiri berubah menjadi cahaya bilah pedang yang berkabut dan berwarna abu-abu. Suatu bentuk yang menjulang tinggi dan besar serta suatu bentuk yang kecil bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Cahaya bilah pedang itu mengandung kekuatan misterius sumber penciptaan dan kehancuran, disertai dengan kekuatan embrio bilah pedang tingkat Raja Ilahi, dan selanjutnya diresapi dengan kekuatan ilahi agung yang terkandung dalam tubuh ilahi sempurna Luo Feng. Meskipun Luo Feng baru saja menjadi dewa sejati abadi, kekuatan serangan satu bilah pedang ini sudah sangat mengerikan. Kekuatan tombak itu sama menakutkannya, Black Domor, yang telah menjadi dewa sejati abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah mengembangkan teknik rahasia dan menghabiskan banyak sumber daya untuk mengangkat dirinya ke tingkat ke-8 keabadian. Tombak ini dengan jelas menunjukkan kedalamannya. Cahaya bilah pedang dan tombak saling bertabrakan. Luo Feng, dengan perawakannya yang mungil, dan Black Domor, dengan tubuhnya yang besar, keduanya tersentak mundur. Tidak heran dia berani bersaing memperebutkan harta karun itu. Dia memang punya kekuatan. Black Domor menjadi lebih serius, ke-8 tombak hitamnya bekerja sama dalam serangan dahsyat terhadap Luo Feng. Konfrontasi langsung dengan tombak, pedang hidup dan mati Luo Feng hanya dianggap seimbang. Sekarang dengan 8 tombak yang berkoordinasi dengan sempurna, ancaman pun berlipat ganda beberapa kali lipat. Seperangkat teknik rahasia senjata ini adalah salah satu metode utama Black Domor, teknik tombak langit hitam. Black Domor telah mempelajari teknik rahasia ini selama puluhan ribu tahun dan mengembangkan tubuh dewa berlengan 8 yang sesuai. Dengan bentuk berlengan 8 ini, ia mengeksekusi teknik tombak yang mengerikan ini. Pada saat ini, teknik tombak langit hitam dikerahkan sepenuhnya, dan Luo Feng merasa seolah-olah tombak menutupi langit dan bumi di sekitarnya. Teknik pedangku yang hebat hanya satu jurus ini, pedang hidup dan mati. Luo Feng merasa agak malu, baru saja menjadi dewa sejati abadi dan datang ke benua asal, dia tidak punya waktu untuk mempelajari warisannya. Sambil mengayunkan pisau bayangan darah, Luo Feng berulang kali hanya menggunakan pedang hidup dan mati, yang sepenuhnya ditekan oleh 8 bayangan tombak yang terkoordinasi dengan cerdik, kadang-kadang tertusuk atau teriris, membuatnya terpental mundur ke tanah. Apa yang terjadi? Dia telah menyempurnakan tubuh ilahinya ke alam seperti itu, bagaimana teknik pedangnya bisa begitu biasa? Black Domor menjadi lebih berhati-hati, tidak pernah berani meremehkan musuh yang merupakan dewa sejati abadi. Sedikit yang dia tahu, Luo Feng sama sekali tidak punya waktu untuk mengolah teknik rahasia pemurnian tubuh sucinya begitu kuat semata-mata karena ia baru saja menjadi dewa sejati abadi. Teknik pedangnya sudah cukup bagus, setelah menguasai jurus yang cukup tangguh. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Black Domor adalah orang yang percaya pada kehati-hatian, dia tidak akan mudah mempercayai taktik yang ditunjukkan oleh musuh-musuhnya. Bakar kekuatan ilahi. Aura Black Domor tiba-tiba meledak, kekuatan ilahinya menyala, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara dramatis. Aura yang luar biasa itu juga mengejutkan Luo Feng. Luo Feng juga menyalakan kekuatan sucinya tanpa penundaan, penyalaan kekuatan suci. Menjadi salah satu dari 3 teknik rahasia besar dari garis keturunan sungai abadi dari sungai timur yang rusak, kepunahan, sangatlah rumit. Itu adalah metode pembakaran kekuatan ilahi pada tingkat dewa sejati abadi, dan Luo Feng belum sepenuhnya menguasainya dalam waktu singkat. Teknik pembakaran kekuatan ilahinya secara alami lebih kasar dan jauh kurang halus daripada metode yang dikuasai oleh Black Domor.
Kekuatan ilahi yang membakar, dan kekuatannya tidak bertambah banyak. Mungkinkah dia tidak memperoleh teknik rahasia kekuatan ilahi yang membakar? Lalu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memperjuangkan harta karun itu? Sebuah pikiran terlintas di benak Black Domor, tetapi tindakannya tidak berhenti. Kekuatan 8 tombak itu menjadi semakin mengerikan. Ledakan, dentuman, dentuman. Meskipun keduanya membakar kekuatan suci mereka, jelas bahwa Luo Feng bernasib lebih buruk, tertekan total dan berulang kali dipukul oleh tombak, dengan luka yang jauh lebih parah. Tuan, haruskah aku turun tangan? Sebuah suara terdengar di benak Luo Feng, itu adalah binatang batas Morosa, yang bersembunyi dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Aku menikmati pertarungan ini, jangan ikut campur. Meskipun Luo Feng dipukul berulang kali, mengandalkan tubuh ilahi sempurna miliknya dengan kekuatan ilahi yang hampir tak terbatas, dia dapat menahan luka-luka dan sepenuhnya menikmati pertukaran di tingkat dewa sejati abadi. Black Domor benar-benar mendominasi, namun dia tidak mampu membunuh Luo Feng, yang membuatnya sangat terkejut. Teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Kalau begitu, biarkan dia menyaksikan gerakan mematikanku. Teknik tombak langit hitam, persatuan semua dunia. Kekuatan ilahi Black Domor yang membara mengalir deras ke 8 tombak, mendistorsi dunia di sekitarnya. Dalam sekejap, Luo Feng melihat tombak yang membawa kekuatan dahsyat turun ke arahnya, menyerang langsung ke kepalanya. Ledakan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Luo Feng langsung tertembak. Namun, saat dia jatuh, tombak kedua, lalu tombak ketiga, menyusul. Dalam sekejap mata, ribuan tombak menghujani Luo Feng. Dia tidak dapat mempertahankan diri saat terjatuh dan harus menahan serangan dengan tubuhnya, menerima setiap hantaman tombak. Dalam waktu kurang dari sesaat, saat jatuh dari langit, Luo Feng disambar ribuan tombak. Ia merasa kehilangan arah karena pukulan itu, merasakan kekuatan mengerikan yang tak berujung terus-menerus menyerang tubuhnya, memusnahkan kekuatan ilahinya. Ia terbanting ke tanah, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan pohon-pohon tumbang, gunung-gunung runtuh, dan menenggelamkan binatang buas dalam jarak sejuta mil ke dalam keheningan, semuanya tiarap. Bahkan tanah yang stabil di benua asal diledakkan menjadi cekungan besar, dengan Luo Feng tergeletak di tengah lubang itu. Luo Feng berkedip dan duduk tegak di dalam lubang. Tuan benar-benar dipukuli dengan sangat parah. Dari jauh, binatang batas Morosa, yang telah menonton dengan aura tersembunyi, tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi matanya, mengirimkan komunikasi hati, Tuan, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk campur tangan? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Luo Feng menjawab melalui komunikasi hatinya, lalu menatap ke arah Black Domor yang menjulang tinggi. Black Domor menatap Luo Feng yang mungil, ketiga kepalanya penuh dengan keheranan, masih belum mati.